Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang tokoh-tokoh tajdid dan gerakan tajdid di Indonesia serta fokus pembaharuannya. Yang beranggotakan saya sendiri, Andrian Syahrul Pemana. Yang kedua ada Rifa Evindo, yang ketiga ada Dava Gilang, yang keempat adalah Elvianita Rahma. Langsung pada slide pertama adalah tokoh pembaruan pada periode klasik sampai modern. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah 1263 sampai 1328. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad. Lahir di Haram, Turki pada 22 Januari 1263 dan meninggal pada 27 September 1328. Ayahnya bernama Syihabuddin Abdul Halim, seorang ahli hadis dan ulama terkenal di Damaskus. Demikian juga kakeknya, Syekh Majuddin Abdul Salam, adalah ulama terkemuka. Mereka semua adalah mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah kuat memegang ajaran kaum salaf. Ia juga seorang penulis yang tekun dan produktif. Karyanya berjumlah 500 jilid. Corak pemikiran Ibnu Taimiyah bersifat empiris dan rasionalis. Empiris dalam artian bahwa ia mengakui kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan, bukan dalam pemikiran. Al-Hakikah fi al-ayyan, la fi al-adhan. Dan rasionalis dalam arti ia tidak mempertentangkan antara akal dengan nahi, Al-Quran dan hadis yang sahih. Adapun beberapa upaya pembaharuannya antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagian besar aktivitasnya diarahkan untuk memurnikan paham tauhid. Ia menentang segala bentuk bid'ah, tahayul, dan khurafat. Menurutnya, akidah tauhid yang benar adalah akidah salaf, akidah yang bersumber dari teks Al-Quran dan As-Sunnah, bukan diambil dari dalil-dalil rasional dan filosofis. Dalam menjelaskan sifat-sifat Allah, ia mengemukakan bahwa sifat-sifat Allah secara jelas termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ia mengatakan umat Islam agar bergairah kembali menggali ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis, serta mendorong mereka melakukan ijtihad dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama. Menurutnya, metode penafsiran Al-Quran yang terbaik adalah tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jika tidak mendapati dalam Al-Quran, baru dicari dalam hadis. Jika penjelasan ayat tidak dijumpai dalam hadis, dicari dari perkataan sahabat. Kalau masih belum dapat juga, maka dicari dalam perkataan tabi'in. Ketiga, karena untuk kembali pada Al-Quran dan hadis diperlukan ijtihad, maka ia menentang tahlid. Ia menolak sikap umat Islam yang mengekor pada para mujahid yang telah mendahului mereka, sementara pokok persoalan sudah berubah. Yang keempat, di dalam beristihad tidak terkait pada mazhab atau imam. Menurut Ibnu Taimiyah, pendapat siapa saja yang lebih tepat dan kuat argumennya, itulah yang diambil. Yang kelima, dalam bidang hukum Islam, Ibnu Taimiyah menawarkan suatu metode baru. Ia tidak mendasarkan keputusan hukum berdasarkan pada illat, tetapi berdasarkan pada hikmah. 2. Muhammad Ibnu Abdul Wahab 1730 sampai 1791. Nama lengkapnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman ibni Al ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rashid Al-Tamimi. Ia lahir di Uyainah pada 1730 Masehi atau 1115 Hijriah. Ayah dan kakeknya adalah ulama terkenal di Najd. Dari ayahnya, ia memperoleh pendidikan di bidang keagamaan dan mengembangkan minatnya di bidang tafsir, hadis, dan hukum mazhab Hambaliyah. Inti gerakan pembaruannya adalah: pertama, pembaharuan Islam yang paling utama disandarkan pada persoalan tauhid. Dalam hal ini, Muhammad Ibnu Abdul Wahab
dan para pengikutnya membedakan tauhid menjadi 3 macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kedua, Wahhab sangat tidak setuju dengan para pendukung tawasul. Menurutnya, ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan Tuhan. Usaha mencari perlindungan kepada batu, pohon, dan sejenisnya merupakan perbuatan syirik. Ketiga, sumber-sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, serupa dengan Ibnu Taimiyah, Wahhab menyatakan pentingnya negara dalam memberlakukan secara paksa syariah dalam masyarakat yang otoritas tertinggi adalah di tangan khalifah atau imam yang harus bertindak atas dasar saran ulama dan komunitasnya. 3. Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1839 sampai 1897. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan pada 1838 atau 1839. Meskipun lahir di Afghanistan, ia berasal dari keluarga Syiah Iran. Jamaluddin meninggal pada tahun 1897 karena penyakit kanker. Pengalamannya berkelana ke negara-negara barat, membawa pada suatu kesimpulan bahwa dunia Islam dalam keadaan mundur. Sementara, barat mengalami kemajuan. Ini mendorongnya untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Untuk mengatasi keterbelakangan dan kemunduran tersebut, Jamaluddin mengemukakan dan memperjuangkan gagasan pembaruannya meliputi. Yang pertama, dari sudut pandang Islam tradisional, Jamaluddin mengemukakan pentingnya kepercayaan pada akal dan hukum alam, yang tidak bertentangan dengan kepercayaan Tuhan. Kedua, Jamaluddin berhasil mendukung kebangkitan nasionalisme di Mesir dan di India. Lebih luas dari itu, juga menawarkan gagasan dan gerakan pan-Islam sebagai anti-imperialisme dan mempertahankan kemerdekaan negara-negara Muslim. Ketiga, Jamaluddin mengatakan ide tentang persamaan antara pria dan wanita dalam beberapa hal. Wanita dan pria sama kedudukannya. Keduanya mempunyai akal untuk berpikir. 4. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada 1848 Masehi di sebuah desa di provinsi Garbiyah, Mesir. Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Ibnu Hasan Khairullah. Ada 3 pranata yang menjadi sasaran pembaharuannya, yaitu pendidikan, hukum, dan wakaf. Pertama, pembaharuan di bidang pendidikan dipusatkan di Al-Azhar. Ia beralasan bahwa Al-Azhar adalah pusat pendidikan Mesir dan dunia Islam. Memperbaharui perangkat pendidikan berarti memperbaharui lembaga pendidikan Islam keseluruhan. Kedua, pembaharuan di bidang hukum. Usahanya yang pertama adalah memperbaiki kesalahan pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti berpandangan bahwa sebagai mufti yang ditunjuk negara, tugas mereka hanyalah penasihat hukum bagi kepentingan negara. Mufti baginya bukan hanya berkhidmat untuk negara, tetapi juga untuk masyarakat luas. Kedua, pembaharuan di bidang hukum. Usahanya yang pertama adalah memperbaiki kesalahan pandangan masyarakat, bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Para mufti berpandangan bahwa sebagai mufti yang ditunjuk negara, tugas mereka hanya sebagai penasihat hukum bagi kepentingan negara. Mufti baginya bukan hanya berkhidmat untuk negara, tetapi juga untuk masyarakat luas. Ketiga, wakaf. Wakaf merupakan sumber dana yang sangat berarti pada masa itu, sedangkan dalam pengelolaan administrasi sangat tidak efektif. Untuk itu ia membentuk majelis administrasi wakaf dan duduk sebagai anggota. 5. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha lahir di Suriah pada tahun 1865 dan wafat tahun 1935. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Muhammad Rashid Ridha berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya ia memakai gelar syahid. Ide-ide pembaharuan penting yang dibawa Rashid Ridha adalah dalam bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang politik.
Dalam bidang agama, ia berpendapat bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang murni, seperti yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, melainkan dalam bidang pendidikan. Umat Islam hanya dapat maju apabila menguasai bidang pendidikan. Oleh karena itu, ia selalu menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaannya bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Rashid Ridha, membangun lembaga pendidikan lebih bermanfaat daripada membangun masjid. Apa artinya masjid jika pengunjungnya hanyalah orang-orang bodoh? Sebaliknya, lembaga pendidikan akan dapat menghapuskan kebodohan dan pada gilirannya membuat umat menjadi maju dan makmur. Dalam bidang politik, kegiatannya antara lain menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920, sebagai delegasi Palestina Suriah di Jenewa tahun 1921, sebagai anggota Komite Politik di Kairo tahun 1925, dan menghadiri Konferensi Islam di Mekah tahun 1926 dan di Yerusalem tahun 1931. Ide-idenya yang penting di bidang politik adalah tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia. 1. Jamiatul Qair dan Al-Irsyad. Organisasi pembaharuan pertama yang didirikan di Indonesia adalah Jamiatul Qair pada 15 Juli 1905. Pendirinya bernama Sayyid Muhammad Al-Fatih Ibn Abdurrahman Al-Masjur, Sayyid Muhammad Ibn Abdullah Ibn Syihab, Sayyid Idam Ibn Ahmad Ibn Syihab, dan Sayyid Sehan Ibn Syihab. Umur organisasi ini tidak panjang. Setelah kedatangan Ahmad Surkati dan kawan-kawannya sebagai guru di sekolah Jamiatul Qair, di samping mengajarkan pelajaran-pelajaran umum, juga menekankan daya kritik dan pemikiran kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka memperkenalkan ide-ide mengenai persamaan sesama muslim. Ide yang terakhir inilah yang menyebabkan kedudukan para sayyid merasa terancam. Dari sinilah benih perpecahan mulai muncul. Akhirnya Ahmad Surkati keluar dari Jamiatul Qair dan merintis berdirinya organisasi Al-Irsyad. Al-Irsyad sendiri merupakan organisasi Islam yang secara resmi menekankan perhatian pada bidang pendidikan, terutama pada masyarakat Arab meskipun anggotanya ada dari non-Arab. Organisasi ini juga mempergunakan tabligh dan pertemuan-pertemuan sebagai cara untuk menyebarkan pahamnya. Ia juga menerbitkan buku-buku dan pamflet-pamflet. Sarekat Islam SI berdiri di Solo pada tanggal 11 November 1912. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi, M. Asmodimejo, M. Kertotaruno, M. Sumowedojo, dan M. Haji Abdul Rojak. Sarekat Islam tumbuh dari organisasi yang mendahulunya, bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat dengan SDI. SDI terkenal dipimpin Samanhudi, sedangkan Sarekat Islam SI terkenal di tangan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Organisasi ini lahir karena adanya kompetisi yang meningkat dalam perdagangan batik, terutama dengan golongan Cina, dan sikap superioritas orang Cina terhadap orang Indonesia sehubungan dengan berhasilnya revolusi Cina pada 1911. Persatuan Islam Persia didirikan di Bandung 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, seorang ulama asal Palembang. Persatuan Islam bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan jalan mendirikan
madrasah-madrasah, pesantren, dan tabligh melalui ceramah-ceramah, menerbitkan majalah, brosur, dan buku. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang telah menghembuskan jiwa pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, memberantas divisi, mengusahakan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bergerak di berbagai bidang kehidupan umat.